Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih Jemaat GKI Harapan Indah. Perkenalkan, saya Tommy yang dulu pernah melayani sebagai mahasiswa praktek di dalam Komisi Pemuda Remaja GKI Harapan Indah pada tahun 2008 sampai 2010. Pada saat ini saya melayani di Gereja Kristus Rahmani Indonesia Petra di Jakarta. Pada hari ini saya akan mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 4 dan ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22 di bawah tema Bait Suci yang Terindah. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami menyatukan hati memohon kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menyatakan sekali lagi apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami. Biarlah apa yang firman Tuhan boleh kami dengar, boleh menguatkan kami dan menolong kami, semakin memperteguh kami dan menguatkan kami melewati hari-hari di depan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-4. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziu, yaitu bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkan nyala tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Bapak Ibu, perikop yang barusan kita baca ini adalah Salomo yang sedang membangun bait suci Tuhan, yang dimana Tuhan sudah terlebih dahulu menjanjikan bahwa melalui keturunan Daud, yaitu Salomo, Tuhan akan mendirikan rumahnya. Hal ini bertujuan supaya Tuhan itu mau mengokohkan kerajaan Daud, bahwa janji Tuhan itu kekal dan setia adanya, Bapak Ibu. Di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Bapak Ibu, jika kita mengingat selama kurang lebih 40 tahun bangsa Israel itu sesudah keluar dari Mesir, mereka itu harus berkeliling padang pasir, Bapak Ibu. Dan di sana mereka itu meskipun seperti terlihat seorang diri, tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Penyertaan Tuhan itu selalu ada atas mereka. Buktinya Tuhan menyuruh Musa membangun kemah suci portable di tengah-tengah mereka, di mana Tuhan boleh hadir di dalam kemah suci tersebut. Dan hal itu menunjukkan bahwa Tuhan bersama dengan mereka, Bapak Ibu. Dengan harapan supaya bangsa Israel itu bisa beribadah kepada Tuhan dan tetap takut kepada Tuhan dan melakukan kebenaran di dalam hidup mereka. Itu pengharapannya. Dan hal ini juga lah ketika bait suci itu dibangun di masa Salomo. Bait suci yang begitu kokoh, dikatakan 30 meter panjangnya, 10 meter lebarnya, 15 meter tingginya. Balai depannya itu 10 meter, lebarnya 5 meter dikalau dalam satuan meter. Jendelanya itu rapat-rapat, kekokohan yang luar biasa. Dan seluruh bagiannya itu dikatakan dilapisi dengan kertas emas. Ada rantai-rantai emas yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa bait suci yang dibangun Salomo begitu megah, begitu hebat, dan dengan biaya yang sangat mahal sekali, Bapak Ibu. Dan apa yang Tuhan janjikan melalui Daud, ayahnya Salomo, itu digenapi. Tetapi jika kita melihat kepada hal yang lebih luas lagi, ini adalah hal penggenapan janji yang jauh lebih besar daripada sekedar bait suci yang dibangun oleh Salomo. Ini terkait dengan seluruh benang merah sejarah keselamatan di dalam kitab suci, Alkitab kita. Selama 480 tahun semenjak bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya berhenti menyertai mereka.
Penyertaan Tuhan itu tetap ada atas mereka dan tidak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan. Adanya juga mereka yang meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Kehadiran Tuhan itu terus bergerak maju. Bukan hanya berada di dalam bait suci saja dilambangkan seperti pada masa Salomo. Tetapi kita melihat di dalam masa perjanjian baru, melalui keturunan Daud, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia, hadir di tengah-tengah kita. Seperti Yohanes katakan, bahwa firman itu telah tinggal diam, menetap di antara kita. Bukan lagi sekedar di sebuah gedung atau bangunan bait Tuhan, tetapi diam di antara kita, orang-orang percaya. Hal itu sama seperti yang dikatakan oleh 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Rasul Paulus menyatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu, Bapak Ibu. Melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, Roh Allah itu berkenan tinggal diam di dalam kita. Kita yang lemah, kita yang sebetulnya fragile dan mudah sekali retak, Dia berkenan tinggal di dalam kita. Karena kita adalah bait suci Allah, bait suci kepunyaannya, Bapak Ibu. Jadi poin apa yang bisa kita dapat dari hal ini? Sekiranya ada 3 hal yang ingin saya sharingkan bagi kita. Karena kita adalah bait suci yang terindah, bait suci yang didasarkan oleh Kristus, maka kita memperoleh jaminan bahwa Allah itu akan selalu menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Sebagaimana Allah sudah menyertai bangsa Israel ribuan tahun dari dulu. Dan juga hal yang sama, Tuhan mau menyertai kita, umat-Nya, yang sudah menerima pembasuhan di dalam darah Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita sebagaimana Tuhan sudah menjanjikan ketika Dia sedang naik ke atas surga. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus mengatakan di dalam bagian yang B, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, Bapak Ibu. Tuhan Allah yang diam di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya, Dia menyertai kita, Dia ada di dalam kita. Dan hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan, penghiburan, dorongan, semangat itu Dia sudah sediakan. Karena Dia ada di dalam kita. Kita hanya tinggal minta, pasti Tuhan beri. Kita harus percaya, Bapak, hal itu. Dia menyertai kita. Hal yang kedua yang bisa kita sharingkan kepada kita hari ini, kita memiliki jaminan bahwa kita sebagai bait suci Allah itu dimampukan untuk hidup menjadi terang di tengah-tengah lingkungan yang bobrok. Ketika bait suci itu didirikan di tengah-tengah bangsa Israel, selain simbol kehadiran Allah, itu juga suatu simbol di mana bangsa Israel seharusnya hidup kudus, hidup menjadi terang, melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah lingkungan mereka. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Allah diam di dalam kita dan hidup di tengah kita dan menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya, Bapak Ibu. Maka hal ini menunjukkan bahwa kita pasti dimampukan untuk menjadi terang, menjadi alat kesaksian, menyatakan kehadirannya di tengah-tengah lingkungan kita, dimanapun kita berada, Bapak Ibu. Kita dimampukan menjadi terang, menjadi berkat, sebagaimana itu juga menjadi tujuan asal mula ketika Tuhan memilih bangsa Israel. Bahkan yang lebih jauh lagi memilih Abraham untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Juga memilih bangsa Israel menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain untuk melihat pola suatu bangsa yang hidup di dalam jalan Tuhan. Dan hal itulah yang Tuhan harapkan melalui kita sebagai bait Allah. Yang ketiga, ini adalah suatu jaminan. Jikalau kita adalah bait Allah, maka kita adalah orang-orang yang tidak mungkin digoyahkan. Karena kenapa, Bapak Ibu?
Karena yang menjadi dasar kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jikalau ketika Salomo membangun bait Allah itu berdasarkan dengan batu, semen, emas, bahkan dengan perkakas-perkakas alat-alat bangunan, kita jauh melampaui itu. Karena Kristuslah yang menjadi dasar kita. Kristuslah yang membuat Allah melalui Roh Kudusnya itu berkenan tinggal di dalam kita. Karya kematian Kristus di kayu salib yang membasuh kita, melayakkan kita menjadi tempat kediaman Allah. Itulah yang menjadi dasar yang sejati, yang lebih kokoh, bahkan yang terkokoh di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menyamainya, dasar bait suci kita ini, Bapak Ibu. Kita percaya, seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma, pasal 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekali Tuhan mengasihi, tidak pernah Dia berhenti mengasihi. Meskipun kita seolah-olah terlihat terseok-seok, kita seolah-olah terlihat tidak ada harapan, tetapi percayalah, jikalau kita melihat dari bawah, melihat ke atas awan begitu gelap, percayalah, di atas awan itu masih ada matahari yang terang, bersinar. Sebuah harapan yang pasti. Tuhan jauh melampaui hal itu. Kematian Tuhan Yesus Kristus menyatakan kasih yang bagaimana Dia begitu mengasihi dengan kekal, yang tidak terbatas oleh waktu, oleh ruang, oleh keadaan apapun. Karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tuhan Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita, anak-anaknya, yaitu putranya sendiri, Tuhan Yesus Kristus, menjadi korban penebus dosa-dosa kita. Dia yang yang tidak menyayangkan yang terbaik dari dirinya untuk diberikan kepada kita. Maka kita boleh percaya bahwa hal-hal yang lain pun pasti Dia sediakan bagi kita. Biarlah kita boleh semakin dikuatkan, kita boleh semakin bersandar kepada Tuhan, bahkan di dalam masa-masa yang tidak mudah pada masa ini. Biarlah Bapak Ibu sekalian, kita terus mengingat bahwa kasih Tuhan kepada kita tidak pernah habis-habisnya, dan Allah berkenan tinggal di dalam kita. Karena kita adalah bait-bait suci yang terindah. Kita adalah bait-bait suci yang tidak pernah dinilai dengan apapun juga di dunia ini. Meskipun Salomo terlihat megah, terlihat begitu luar biasa, tetapi kita jauh melampauinya. Meskipun kita terlihat lemah, kita terlihat tidak berdaya, tetapi di dalam kita, dasar kita, itu adalah yang lebih kokoh daripada bait suci Salomo. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh diingatkan kembali bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya kepada kami. Engkau masih mau melayakkan kami, menjadikan kami bait suci-Mu, di mana Engkau boleh berkenan tinggal diam di dalam kami, karena Roh Kudus itu tinggal beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk karya Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang melalui darahnya melayakkan kami menjadi tempat bagi Engkau. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau boleh memberkati setiap kami, boleh menguatkan setiap kami, anak-anak-Mu yang masih peka, yang masih berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.